Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Rais. Saya mahasiswa jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian dari yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Jadi tugas akhir saya di sini berjudul Analisa Kekerasan dan Laju Korosi baja IC 410 dengan variasi media pendingin pada proses quenching dan tempering. Jadi tugas akhir ini disusun oleh saya sendiri, Jamaluddin Rais, yang didampingi oleh dosen pembimbing saya. Yang pertama ada Pak Sunardi STMN selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Erni Listi Jorini selaku dosen pembimbing 2. Jadi selama presentasi, timeline yang digunakan adalah yang pertama yaitu mulai, yang kedua pembahasan tujuan dan juga batasan masalah penelitian, yang ketiga pembahasan metodologi penelitian, yang keempat pembahasan dari hasil penelitian, yang kelima pembahasan dari kesimpulan, dan yang terakhir yang keenam selesai. Dan yang pertama kita masuk pembahasan tujuan dan batasan masalah penelitian. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yaitu untuk mengetahui dan juga menganalisa pengaruh dari variasi media pendingin terhadap karakteristik struktur mikro dan juga kekerasan serta laju korosi pada baja IC 410. Lalu yang kedua, batasan masalah pada penelitian kali ini adalah yang pertama, spesimen yang saya gunakan adalah baja IC 410. Yang kedua, temperatur yang digunakan pada proses hardening yaitu 900 derajat Celcius dan pada proses tempering yaitu 300 derajat Celcius. Yang ketiga, waktu yang digunakan pada proses hardening adalah selama 45 menit dan proses tempering dilakukan selama 15 menit. Yang keempat, pengujian yang digunakan yaitu uji kekerasan, uji metalografi, dan uji korosi menggunakan immersion test. Yang kelima, media pendingin yang digunakan adalah air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE 20W50. Yang keenam, tidak memperhitungkan waktu penaikan dan juga penurunan temperatur. Yang ketujuh, larutan kimia yang digunakan adalah H2SO4. Baik, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang metodologi penelitian dari tugas saya yang saya lakukan. Jadi pertama di bagian metode penelitian yaitu akan saya bahas tentang diagram alir penelitian. Jadi diagram alir penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama studi literatur, persiapan dari spesimen yang akan digunakan, hardening yaitu dari temperatur 900 derajat Celcius dengan waktu tahanan 45 menit. Lalu proses quenching yaitu dengan media pendingin air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE 20W50. Lalu selanjutnya adalah proses tempering pada temperatur 300 derajat Celcius dan waktu tahanan 15 menit. Lalu selanjutnya adalah proses pengujian. Proses pengujian yang digunakan adalah proses uji kekerasan dan juga uji metalografi. Selanjutnya masuk ke tahapan penilaian data hasil proses pengujian apakah sudah sesuai atau belum. Lalu tahapan selanjutnya adalah analisa data dari proses pengujian hasil uji kekerasan dan juga hasil uji metalografi. Lalu selanjutnya proses persiapan dari proses uji korosi dan proses pembuatan media uji korosif yaitu dengan larutan H2SO4 dengan kadar larutan 10%. Lalu selanjutnya adalah perendaman spesimen dalam medium korosif. Tahapan selanjutnya itu penimbangan massa spesimen. Lalu selanjutnya analisa data dan pembahasan hasil uji dari hasil uji korosi, dan proses terakhir yaitu pembuatan laporan. Lalu dari penelitian yang saya lakukan, bahan penelitian yang digunakan adalah baja IC 410, air, oli bekas pakai, oli SAE 20W50, dan larutan H2SO4. Adapun alat-alat yang saya gunakan selama proses penelitian adalah diantaranya yaitu mesin bubut, oven furnace sebagai alat pemanas, jangka sorong sebagai alat ukur dimensi dari spesimen, mesin uji kekerasan Vickers,
mikroskop optik, mesin polishing, termokopel, stopwatch, gelas kimia untuk proses uji korosi, timbangan digital, dan kertas amplas dengan nilai kekasaran sebesar 400, 600, 800, 1000 hingga 1200. Lalu proses heat treatment. Jadi proses heat treatment selama penelitian yang saya lakukan itu ada dua, yaitu proses quenching dan yang kedua adalah proses tempering. Jadi proses quenching adalah proses di mana spesimen melalui proses tahap hardening, yaitu peningkatan temperatur awal hingga suhu 900 derajat Celcius. Lalu spesimen ditahan selama waktu 45 menit untuk menyesuaikan temperatur tersebut agar merata pada semua bagian spesimen. Lalu proses quenching diikuti dengan proses pendinginan secara cepat menggunakan media pendingin berupa air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE 20W50. Selanjutnya, spesimen yang telah melewati proses quenching akan melalui proses tempering. Proses tempering adalah suatu proses di mana pemanasan kembali pada spesimen yang berfungsi untuk menghilangkan tegangan sisa pada permukaan material. Jadi proses tempering itu dilakukan pada temperatur 300 derajat Celcius dengan waktu tahanan selama 15 menit. Dan proses pendinginannya yaitu melalui udara terbuka hingga temperatur spesimen sama dengan suhu ruangan. Lalu selanjutnya adalah pembahasan proses uji kekerasan. Proses uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari nilai kekerasan pada spesimen sebelum dan setelah dilakukan proses heat treatment. Jadi bentuk uji kekerasan pada spesimen yaitu harus mengikuti ASTM E92, yaitu bentuk spesimen yang sudah diatur secara internasional untuk proses uji kekerasan. Jadi dimensi yang saya gunakan yaitu diameternya sebesar 18 mm dan ketebalan spesimen yaitu 10 mm. Lalu proses uji kekerasan dilakukan sebanyak 6 titik pada bagian dalam benda, yaitu jadi benda penampang bulat seperti ini dipotong, dibagi menjadi dua, dan permukaan hasil potongannya di proses uji kekerasan sebanyak 6 titik. Setiap titik berjarak yaitu 3 mm. Lalu proses metalografi. Proses metalografi berfungsi untuk mengetahui karakteristik perubahan dari bentuk struktur mikro yang terjadi pada spesimen sebelum dan setelah proses heat treatment. Jadi untuk proses metalografi, standar yang saya gunakan adalah yaitu ASTM E03 untuk proses persiapan spesimen, lalu ada standar ASTM E407 untuk proses pengujian metalografi. Proses pengujian metalografi yang saya gunakan sebanyak 2 tingkat, yaitu 200 kali perbesaran dan 500 kali perbesaran. Lalu tahapan selanjutnya adalah proses uji korosi. Proses uji korosi adalah proses yang berfungsi untuk menentukan nilai laju korosi, di mana akan membandingkan nilai hasil laju korosi antara spesimen sebelum proses heat treatment dan sesudah proses heat treatment. Untuk proses uji korosi, larutan yang digunakan adalah larutan H2SO4 atau yang biasa dikenal dengan asam sulfat. Kandungan larutan H2SO4 pada cairan korosif yaitu sebesar 10%. Durasi atau lamanya waktu perendaman pada medium korosif yaitu dilakukan selama 3 hari. Lalu selanjutnya, bentuk dari spesimen uji korosi adalah sebagai berikut, di mana tiap spesimen sudah dipersiapkan dengan standar yang sudah ada, yaitu ASTM G31 sampai 72. Lalu kita akan masuk ke proses pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pembahasan hasil uji metalografi. Yang pertama adalah dari sampel benda non-treatment. Dari gambar yang ada di bawah, di mana sampel non-treatment memiliki bentuk struktur mikro yang pada umumnya berbentuk martensit, karena baja IC410 termasuk ke dalam baja martensitik, di mana kekerasan dari material tersebut itu sudah cukup tinggi dibandingkan dengan material jenis lainnya. Jadi di lain
selain struktur mikro martensit, yaitu ada struktur mikro berupa ferrit dan juga austenit sisa. Selanjutnya, hasil metalografi yang sudah dilakukan adalah pada sampel hasil quenching air. Jadi dari gambar yang akan ada di bawah, struktur mikro hasil quenching air memiliki perbedaan dari struktur mikro pada sampel benda non-treatment. Sampel benda hasil quenching air, perubahannya terletak pada struktur mikro martensit, di mana struktur mikro martensit yang ada pada benda non-treatment berubah menjadi martensit lat, di mana martensit lat adalah bentuk struktur mikro martensit yang berbentuk susunan, di mana akan menghasilkan nilai kekasaran dan juga kekerasan yang lebih tinggi, sehingga hasil dari metalografi benda spesimen quenching air menghasilkan nilai kekerasan paling tinggi di antara spesimen lainnya. Lalu selanjutnya adalah hasil metalografi dari spesimen quenching oli bekas pakai. Dari hasil metalografi yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa bentuk dari struktur mikro dari quenching oli bekas pakai terdapat perubahan di antara struktur mikro yang lain, yaitu pada fasa struktur martensit berubah menjadi fasa martensit tempered, di mana fasa martensit tempered tergantung dari bentuk struktur mikronya dan cenderung nilai kekerasannya akan lebih rendah dibandingkan dengan martensit lat. Jadi rata-rata nilai kekerasan sampel quenching oli bekas pakai yaitu sebesar 362 hardness Vickers. Lalu selanjutnya adalah hasil metalografi dari sampel quenching oli SAE20W50. Jadi dari hasil proses quenching pada oli SAE20W50 ini dapat diketahui bahwa fase struktur mikro yang terbentuk itu hampir menyerupai fase struktur pada sampel quenching air, di mana fase martensit lat yaitu berbentuk martensit lat seperti pada hasil sampel quenching air. Hal ini menyebabkan kekerasan pada sampel ini cenderung cukup tinggi dibandingkan sampel yang lain karena perubahan fasa martensit pada spesimen tersebut. Lalu tahapan pembahasan selanjutnya adalah pembahasan hasil dari uji kekerasan. Dan ini adalah hasil uji kekerasan yang saya dapatkan. Yang pertama, hasil uji dari sampel non-treatment menunjukkan bahwa tiap titik dari setiap permukaan spesimen itu memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda, mulai dari titik pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga keenam. Lalu selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara sampel non-treatment dengan hasil sampel quenching air. Jadi di setiap titik hasil pengujian itu menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang cukup signifikan antara sampel non-treatment dengan sampel quenching air. Jadi titik tertinggi pada titik pengujian quenching air mendapatkan nilai hasil yaitu sebesar 391 hardness Vickers. Selanjutnya untuk proses hasil uji kekerasan lainnya yaitu hasil quenching oli bekas pakai. Hasil yang ketiga pun menunjukkan perbedaan hasil uji kekerasan dan cenderung terjadi peningkatan antara sampel yang ketiga dengan sampel awal yaitu yang non-treatment. Lalu yang terakhir ada sampel quenching oli SAE20W50 di mana nilai kekerasannya cenderung hampir menyamai dengan hasil quenching air. Lalu selanjutnya adalah tahapan analisa data dari hasil uji kekerasan. Jadi analisa data yang saya dapatkan setelah melewati hasil uji kekerasan yang sudah dilakukan adalah bahwa proses quenching dan juga tempering sangat mempengaruhi dari nilai kekerasan pada spesimen, khususnya spesimen yang telah melewati quenching dengan media pendingin air, oli bekas pakai, dan juga oli SAE20W50. Peningkatan yang terjadi cukup signifikan, di mana jika dibandingkan dengan spesimen non-treatment, cukup jauh perbedaan antara nilai kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah proses heat treatment. Jadi untuk peningkatan yang terjadi jika dibandingkan dengan rata-rata nilai tertinggi dari hasil uji kekerasan dibandingkan dengan rata-rata nilai terendah pada hasil uji kekerasan, yaitu peningkatan yang terjadi sebesar 143,7%. Lalu selanjutnya adalah pembahasan dari hasil uji korosi. Data teknis yang saya dapatkan pada saat proses uji korosi adalah
Proses uji korosi yang digunakan menggunakan metode immersion test, di mana metode tersebut adalah membandingkan antara berat spesimen sebelum dan sesudah proses pengujian. Lalu data teknis adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari berat awal spesimen. Yang kedua, dimensi dari setiap spesimen yang diwakili oleh diameter, tinggi atau tebal spesimen, rho pada tiap sampel, luas permukaan dari setiap sampel, volume dari setiap sampel, dan densitas dari setiap sampel. Lalu hasil uji korosi yang didapatkan setelah melewati proses pengujian adalah sebagai berikut. Laju korosi pada sampel non-treatment adalah dengan rata-rata nilai 1,3699 mm per year. Jadi di sini saya menampilkan hasil rata-rata dari proses laju korosi yang sudah dilakukan selama 3 hari. Lalu untuk quenching air, laju korosi yang didapatkan adalah 0,7978 mm per year. Lalu quenching oli bekas pakai adalah 1,1444 mm per year. Lalu yang terakhir, quenching oli SI2050 adalah 0,6338 mm per year. Selanjutnya, ini adalah grafik perbandingan antara nilai laju korosi dari sampel non-treatment, sampel quenching air, sampel quenching oli bekas pakai, dan sampel quenching oli SAE20W50. Selanjutnya adalah pembahasan analisa data hasil uji korosi. Jadi, analisa data hasil uji korosi pada baja IC410 mengindikasikan bahwa proses heat treatment berupa quenching dan juga tempering memiliki pengaruh terhadap nilai korosi pada spesimen, di mana spesimen pada benda non-treatment memiliki nilai laju korosi tertinggi, sedangkan untuk nilai laju korosi terendah didapatkan pada sampel hasil quenching oli SAE20W50. Perbandingan antara rata-rata nilai laju korosi tertinggi dan nilai laju korosi terendah adalah sebesar 216,141%. Lalu selanjutnya saya akan membahas kesimpulan yang didapatkan setelah proses penelitian yang sudah saya lakukan. Lalu untuk kesimpulan yang saya dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya lakukan adalah perlakuan panas berupa quenching dan tempering dapat memiliki pengaruh yang signifikan untuk merubah karakteristik dari baja IC410. Nilai kekasaran yang dirubah pada proses quenching dan juga tempering cukup signifikan, di mana nilai tertinggi dihasilkan oleh quenching air dan juga quenching oleh SAE20W50, yaitu dengan nilai 378 dan 377 hardness Vickers. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah proses perlakuan panas berupa quenching dan juga tempering memiliki pengaruh terhadap laju korosi pada setiap spesimen, di mana nilai terendah untuk laju korosi pada spesimen didapatkan oleh hasil quenching oli SAE20W50 dan nilai laju korosi tertinggi didapatkan pada sampel non-treatment. Lalu selanjutnya, adapun saran yang bisa saya dapatkan untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti baja IC410 lebih lanjut adalah adanya penambahan jenis pengujian untuk mengetahui karakteristik dari baja IC410, yaitu dalam bentuk pengujian mekanik, uji fisik, dan uji kimia. Lalu yang kedua, melakukan perubahan variabel untuk setiap pengujian pada baja IC410. Lalu yang ketiga, adanya penambahan jenis larutan jika ingin merubah proses tahapan laju korosi, diantaranya persentase dari nilai larutan dan juga jenis larutan yang digunakan. Ya, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.